Person of the Year 2024 BKPSDM Kabupaten Cirebon sebagai penataan birokrasi dan SDM ASN. Halo pemirsa RCTV, senang sekali Sanofia Apriar kembali menjumpai Anda di Bincang Santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di Cirebon. Kali ini pemirsa saya sudah berada di BKPSDM Kabupaten Cirebon. Kita akan berbincang bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di BKPSDM. Luar biasa, sudah hadir di sini sebelah saya pemirsa ada Pak Ramdan SAP selaku Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. Betul ya Pak ya? Betul. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Bapak. Kita sudah diizinkan hadir di sini berbincang bersama Bapak. Gimana kabarnya Pak? Baik, sama. Luar biasa. Ini sering juga kita berdialog ya Pak ya. Dan kali ini saya ingin lebih mengenal dekat lagi nih Pak ya dengan bidangnya Bapak ini di pengadaan, pemberhentian dan juga informasi. Fokusnya ini apa sih Pak Ramdan? Baik. Terima kasih Mbak Novi. Jadi intinya tupoksi saya bisa digaris besarkan, satu, ngurus pemberhentian, baik pemberhentian yang resmi, memasuki usia pensiun, atau pemberhentian yang bukan permintaan sendiri, bisa pemecatan atau pemberhentian atas permintaan sendiri seperti pengunduran diri. Yang kedua, di pengadaan, berarti saya bertanggung jawab untuk mengadakan proses pengadaan semua calon ASN. ASN itu dibagi dua, PNS dan P3K sekarang. Yang ketiga, informasi itu kami di bidang PPI bertanggung jawab untuk sistem kepegawaian. Sistem kepegawaian berbasis digital, baik absensi maupun arsip digital yang ada yang dipunyai oleh para ASN se-Kabupaten Cirebon. Oke, ini tiga fokus yang ditangani ya Pak ya. Ini lumayan berat ya Pak ya, dari yang pengadaan, pemberhentian dan juga ini untuk informasi tentang kedisiplinan juga ya Pak ya. Betul. Oke, selama tahun 2024 ini Pak, di bidangnya Bapak ini, apa yang sudah dilakukan nih Pak untuk Kabupaten Cirebon? Terus terang di 2024 mungkin puncak kesibukan kami di PPI, karena di pensiun kita ada 666 orang pensiun. Wow, banyak ya Pak ya? Setahun. Di pengadaan kita terus terang juga kemarin di awal tahun kita harus mengangkat sekitar 4.000 orang, dan sekarang lagi dalam proses untuk seleksi dari 3.393 orang honorer mengikuti seleksi ASN sebanyak 2.040 formasi. Dan ditambah lagi kita ditargetkan untuk sistem informasi kepegawaian kita, Simpeg kita itu harus terintegrasi ke pusat, ke Simpeg yang dikelola oleh BKN. Jadi ke depan ASN hanya satu data. Ketika kita ngisi di Simpeg, nyimpen semua arsip digital di Simpeg akan terakomodir atau tersambung langsung dengan arsip BKN. Jadi arsip kita aman menuju ke 2025 untuk pengurusan manajemen ASN yang tanpa kertas. Mudah-mudahan kita tercapai targetnya. Sudah digitalisasi juga ya Pak ya? Digitalisasi semuanya. Memudahkan, efisien juga siap. ya Pak. Oke Pak, kebutuhan akan pegawai Pak, ini kita masih butuh banyak nggak sih Pak Ramdan? Di ABK kita sekitar butuh 20 ribuan ya, 20 ribuan itu yang disusun oleh organisasi. Kita selama ini sudah mencapai sekitar 17.000. Kemarin pengangkatan terakhir di bulan Mei 17.000, ditambah sekarang ada pengangkatan 2.040 untuk P3K dan 60 untuk PNS. Ya insya Allah target kebutuhan itu sudah tercapai. Sudah tercapai. Mudah-mudahan di minimal itu kan target minimal. Ya satu, kedua mungkin satu permasalahan yang sangat pelik itu adalah penataan tenaga honorer. Jadi di samping kita pemenuhan tenaga ASN, kita juga berhasil mudah-mudahan bisa memetakan berapa sih jumlah honorer yang sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan. Oke, ada berapa banyak tuh Pak jumlahnya Pak? Kemarin data terakhir kita masih ada 8 ribuan. 8 ribuan. Non ASN yang tenaga honorer. Kita coba untuk di seleksi melalui seleksi P3K ini. Kemarin yang masuk database baru 3.393. Sisanya ini lagi dalam proses nih
untuk seleksi administrasi. Berapa yang masuk? Tadi kita belum bisa memastikan karena 8.000 dikurangi 3.000 ya sekitar 5.000 sekian. Nah kita belum tahu nih. Nanti di akhir Desember ketahuan yang non database itu berapa? Yang periode 2 mungkin. Itu untuk tenaga pendidikan ya Pak ya? Semua tenaga. Semua Tenaga. Kita jadi insya Allah Kabupaten Cirebon mungkin masa kedaruratan kebutuhan ASN-nya sudah berlalu. Kita tinggal menata dan mengisi yang belum seimbang, belum lengkap, kita isi sedikit-sedikit dan menata agar penyebarannya lebih merata lagi. Mungkin itu PR kita. PR ya Pak PR ya kita. selanjutnya ya. Ini Ya, berarti akan perdalam lagi Pak di 2025, begitu Pak Ramdan? Insya Allah ketika seleksi ini beres, kita coba langsung ke penataan itu. Jadi kita lebih inginnya di semua kecamatan, di semua sekolah, di semua puskesmas lebih dekat ke masyarakat dan kualitasnya merata. Tidak kumpul di kota, tidak di desa itu tidak ada guru, di kota ngumpul guru rebutan. Nah, tugas kita ke depan PR itu setelah sumber daya dicukupi, mungkin kedalaman kita apa pemerataan tenaga gurunya. Mungkin itu. Itu penting sekali ya Pak ya. Baik, ini juga akan sukses mengelola manajemen pegawai ya Pak. Siap. Mantap sekali nih Bapak. Ini kerja keras ya Pak? Ya. Kerja cerdas semua. Teamwork. Oke, bagaimana Pak ini selama ini Pak suka dukanya nih Pak? Intinya kita beri pemahaman kepada teman-teman di dalam maupun di eksternal bahwa birokrasi adalah mobil dari pimpinan-pimpinan politik kita. Pimpinan politik sebagus apapun kalau kendaraannya tidak mumpuni, tidak akan pergi kemana-mana. Si pemimpin-pemimpin politik kita akan pergi kemanapun menggunakan mobil menuju ke cita-cita Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Mungkin itu. Kita bertanggung jawab untuk menyiapkan mobil yang mumpuni. Birokrasi itu. Oke, ini juga luar biasa dengan komitmen ya Pak ya. Teamwork itu juga mendapatkan penghargaan ya Pak. Terbaru apa nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Itu alhamdulillah kebetulan aja dipercaya. Nah, boleh dong Pak diinformasikan nih ya, Pak. Kita apa sudah yang berhasil di nih? pelayanan pensiun kita selalu dapat penghargaan dari BKN, dari pengadaan pegawai juga, pengangkatan selalu dapat, insya Allah tiap tahun. Dan yang terbaru itu integrasi kemarin kita dapat 2. Tapi yang paling istimewa itu integrasi sistem. Karena ibarat balap motor mah kita pakai Vespa melawan Rossi. Itu boleh bangga, saya boleh bangga itu, Pak. Kenapa? Daerah lain kan kita kalah sama Bogor, sama Bekasi, sama Bandung, sama apa. Tapi kan resources mereka kan jauh dengan kita. Kita dengan apa adanya, kemarin server juga kita apa adanya. Kita server sampai dibagi 2, kita server yang lama sampai server baru kita gabung. Tapi untuk kecepatan dan ketepatan integrasi dengan BKN kita dapat apresiasi. Itu yang lebih bangga. Luar biasa ya Pak ya. Pak, ini apa yang ingin disampaikan kepada para pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon nih Pak? Ini memberikan motivasi, semangat lagi Pak. Enggak. Yang nomor satu, kita tingkatkan budaya digital. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus meningkatkan budaya digital mulai dari diri kita. Karena sebagus sistem apapun, sehebat sistem apapun, kalau budaya digital kita rendah ya nggak bisa apa-apa. Yang kedua, kita biasakan atau kita belajar untuk selalu konsisten dalam menjalankan aturan dalam situasi yang tertekan. Karena seperti Mbak Novi tahu sendirilah, ASN itu pasti dalam keadaan tertekan. Semoga kita ASN bisa tetap berpikir jernih, tetap tegak lurus ketika kita dalam keadaan kondisi tertekan. Oke, berikan terbaik ya Pak pelayanan kepada warga Kabupaten Cirebon. Baiklah, terima kasih banyak nih Pak Ramdan SAP selaku Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dari BKPSDM Kabupaten Cirebon yang berhasil ya ini BKPSDM Kabupaten Cirebon ini sukses mengelola manajemen pegawai. Terus tingkatkan ya Pak ya. Siap. Semangat selalu Pak. Minta doanya dan dukungannya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Ramdan. Baik, kita masih ada di BKPSDM Kabupaten Cirebon yang berhasil yang mengelola manajemen pegawai. Luar biasa. Ini kita banyak melihat penghargaan-penghargaan yang sudah diraih oleh BKPSDM. Nah, selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan
Pak Ahmad Rodi Sako SIPMSI selaku Kabid Pengembangan Karir dan Kepangkatan. Baik Pak Sako, ini berarti fokus pengembangan karir dan kepangkatan ya Pak ya, untuk kenaikan pangkat dari para ASN di Kabupaten Cirebon ya Pak? Iya, betul. Berarti kan ada kriteria khusus ya Pak? Ada, persyaratannya setiap ASN beda. Kayak beda. Jabatan fungsional persyaratannya tertentu. Jabatan struktural juga persyaratannya tertentu. Jadi setiap jabatan itu punya persyaratan masing-masing. Gitu. Oke, kita di ruangan ini bisa melihat begitu banyak ini penghargaan yang diraih oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Ini saya terpana Pak, ini langsung dijejer di sini ya Pak ya. Yang terbaru apa sih Pak Sako kalau boleh tahu Pak? Atau selama Bapak nih memimpin di Kabid Pengembangan Karir dan Kepangkatan Pak? Mungkin dari saya duduk ya di sini tahun 2022 ya sudah ada beberapa penghargaan sih sampai dengan 2024 terakhir, 2023 terakhir ya, karena 2024 kan kita belum dinilai, belum dinilai. 2022, 2023 kita sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan, ada yang juara 1, peringkat 1 ada, peringkat 3 pun ada, gitu. Itu untuk pelayanan kenaikan pangkat. Alhamdulillah. Gitu. Lebih spesifiknya penghargaan dalam bagaimana nih Pak, memanage atau menempatkan yang sesuai dengan kemampuan para pejabat itu atau bagaimana Pak? Untuk pelayanan kenaikan pangkat, kita mungkin penilaiannya ada di kecepatan, ketepatan, ya, dan bisa dilihat dari kesalahan. Jadi kalau misalkan kita tanpa salah sama sekali dalam hal memasukkan dokumen, nah itu termasuk dinilai oleh BKN bagus. Wow, jadi ini termasuknya SDM yang ada di sini ya Pak? Ya. Itu yang berperan sangat penting sekali, apalagi Bapak juga nih ya harus teliti ya Pak? Harus teliti ngecek berkas satu-satu Mbak. Makanya di sini setiap hari itu hampir dibilang pekerja itu lembur tiap hari Mbak. Lembur tiap hari Pak? Hampir tiap hari mereka lembur, karena sampai jam 4 sampai jam 5. Oke. Ini berkaitan juga dengan rotasi mutasi ya Pak ya? Berarti di bidangnya Bapak itu ya? Ya, itu terkait kenaikan pangkat. Ada satu lagi mungkin di bidang kita ya, terkait mutasi, rotasi, dan promosi. Dan mutasi, rotasi, promosi ini yang memang sering diperbincangkan oleh semua PNS ya, PNS yang ada di Kabupaten Cirebon. Jika ada rotasi mutasi itu biasanya idealnya berapa lama sih Pak, atau sesuai dengan kebutuhan gitu? Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Itu kan ketika ada kekosongan, kita inventarisir kekosongannya. Ya, setelah kita inventarisir, baru kita rekap, terus kita laporkan kepada tim penilai kinerja, dan dari tim penilai kinerja diadakan rapat. Nah, tim penilai kinerja memberikan pertimbangan ya kepada bupati, nominasi-nominasi yang akan diusulkan untuk menduduki salah satu jabatan. Oke, berarti di tangan Bapak nih ya Pak ya? Ya. Bukan di tangan saya. Iya. Tetap kewenangannya ada di Pak Bupati. Ya, kita tim sekretariat itu hanya menginventarisir ya. Inventarisir ASN atau PNS yang sudah memenuhi persyaratan. Cuman perlu diketahui oleh semua PNS ya di sini bahwa di bidang kita ini terkait rotasi, promosi, dan mutasi jabatan ini sudah berdasarkan merit system, Pak. Merit system itu manajemen ASN yang berdasarkan kompetensi, potensi, kualifikasi, kinerja. Tapi bukan hanya itu, ya. Kita juga sudah berdasarkan melihat domisili, Mbak. Karena kan kalau jarak tempuh jauh itu kan tidak efektif dalam bekerja. Jadi pertimbangan juga ya Pak? Betul. Pokoknya ini sudah sesuai dengan aturan ya Pak Sako ya? Sesuai dengan aturan. Oke, dan sesuai dengan motonya juga di sini ya Pak? Betul. Siap. Ada kepanjangannya Pak Sako ya? Ada. Santun, inovatif, akuntabel, dan profesional. Oke, Pak, dari siap itu Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga, kepada ini ya Pak, para pegawai Pak di lingkungan Kabupaten Cirebon? Mungkin kalau di bidang kami, bidang kita ya, tentunya sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 dan 2023 ya, bahwa nilai dasar PNS atau seorang ASN itu adalah berakhlak ya. Jadi selain siap ada juga berakhlak. Ya, berakhlak itu ada 7, Mbak. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Ya. Yang kedua adalah akuntabel. Yang ketiga adalah
kompeten ya, sesuai dengan merit system ya, harus kompeten ya. Terus akuntabel, kompeten. Harmonis. Ya, harmonis. Terus harmonis, setelah itu loyal. L-nya. Ya, terus A selanjutnya adalah adaptif, dan terakhir adalah K, kolaboratif. Nah, itu harus dimiliki oleh semua ASN. Nilai dasar yang harus dimiliki oleh semua ASN, baik PNS atau P3K. Untuk mendapatkan itu semua itu bagaimana nih Pak? Apakah sulit menurut Bapak? Oh, kita bisa kok sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tentunya kita itu kan PNS kan melaksanakan atau menjalankan aturan yang ada ya. Cukup kita laksanakan aturan yang sudah ada dari pusat ataupun dari daerah, laksanakan secara baik ya, silakan implementasikan dengan baik, itu sudah bisa. Ya Pak. Oke, bekerja apalagi untuk kemajuan di Kabupaten Cirebon ini Pak Sangko. Oke, apa lagi Pak yang ingin disampaikan, ini memberikan semangat untuk semuanya Pak agar kita bisa maju? Ya, mungkin pesan terakhir saya ya untuk semua PNS di Kabupaten Cirebon, bahwa kita bisa menjadi PNS yang baik apabila kita sering mengembangkan diri, sering memperkaya diri, dan terus belajar ya. Karena kalau kita hanya stuck, tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri, mengayakan diri, maka kita tidak akan menjadi PNS yang maju, tidak akan menjadi PNS yang unggul. Itu. Ayo, ini memotivasi semuanya Pak ya, agar bisa lebih baik lagi menjadi SDM yang unggul juga ya Pak. Betul. Untuk kemajuan di Kabupaten Cirebon. Baiklah, terima kasih banyak nih Bapak atas waktunya ya. Ini terima kasih juga untuk BKPSDM Kabupaten Cirebon yang sangat luar biasa sukses Pak. Ini mengelola manajemen pegawai, semoga bisa ditingkatkan lagi. Penghargaan juga semakin banyak lagi ya Pak. Amin. Banyak target ya Pak yang harus dicapai, apalagi tahun 2025 ya Pak. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak. Sukses untuk BKPSDM Kabupaten Cirebon dan juga meraih penghargaan juga Pak di 2024 ini Pak. Amin. Oke, luar biasa.